luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih untuk semangat paginya. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang kesetimbangan kimia. Ada yang tahu gambar apa ini? Iya, terlihat gambar orang yang bermain tongkang-tongkang. Bermain jungkat-jungkit. Oke, ada yang lain? Iya, bermain tenggang-tenggang. Tergantung daerah kalian ya menyebutnya permainan ini apa. Bagaimana hubungan permainan ini pada pelajaran kita hari ini mengenai kesetimbangan kimia? Kalau diperhatikan, permainan ini jika ditambahkan orang di sebelah kanan, apa yang terjadi? Iya, bagian sana bagaimana? Turun, mantap. Yang di atas sini sebelah kanan? Iya, yang bakalan terangkat naik. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Iya, karena di sebelah sana jumlah orangnya ditambah. Iya, betul. Jadi, kenapa tonggang-tenggang tadi mengalami perubahan posisi? Itu karena adanya pengaruh konsentrasi. Dalam kimia, kita misalkan A tambah B akan menghasilkan C. Jika konsentrasi A saya tambah, apa yang terjadi? Iya, maka kesetimbangannya akan bergeser ke C. Kenapa bisa? Karena jika zat A yang ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke C yang kurang. Pada saat C saya kurangi, maka kesetimbangan akan tetap pada posisi itu. Bagaimana? Sudah paham? Iya, mantap. Jadi, untuk pengaruh kesetimbangan, kalau dimisalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya misalnya orang kaya, punya berlebih. Maka pada saat saya mau memberi ke orang lain, karena saya berlebih, saya memberi ke orang lain, itu yang namanya setimbang. Saya berlebih, saya memberi kepada orang lain. Untuk pengaruh yang kedua, itu adalah pengaruh tekanan. Bagaimana pengaruh tekanan pada reaksi kimia ini? Jika A tambah B menghasilkan C, maka jika dihubungkan dengan kesetimbangan, perhatikan jumlah koefisiennya. Koefisien reaksi A tambah B itu ada berapa? Ya, ada 2. Koefisien reaksi C ada berapa? 1. Oke, mantap, baik sekali. Jadi A tambah B koefisien reaksinya 2, sedangkan C koefisien reaksinya 1. Nah, bagaimana pengaruh kesetimbangan pada reaksi ini? Jika A tambah B tekanannya saya perbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke C. Jika A tambah B saya perkecil, maka kesetimbangannya akan tetap di situ. Bagaimana ceritanya sampai hal itu bisa terjadi? Sekarang perhatikan. Ada pengaruh koefisien seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jika tekanan saya perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Maka perhatikan, jika tekanan saya perbesar, tekanan A dan B saya perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke
C sebagai jumlah koefisien yang lebih kecil. Iya. Jadi, jika tekanan C yang saya perbesar, maka kesetimbangan akan tetap di C. Kenapa? Karena jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Iya, jadi A tambah B koefisiennya 2, C 1. Jika tekanan C yang saya perbesar, karena koefisien C ini yang kecil, makanya dia akan bergeser tetap di C. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor kesetimbangan yang ketiga, itu karena pengaruh suhu. Bagaimana pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia? Ada yang pernah perhatikan adiknya kalau demam? Apa yang dikasih oleh ibu tak? Iya, pakai obat penurun demam. Ada yang lain? Pakai kompres demam. Apalagi yang lain? Ada yang baluri seluruh badannya dengan minyak kayu putih dengan bawang merah ya. Iya, jadi itu salah satu upaya untuk menjaga kesetimbangan yang dipengaruhi oleh suhu. Kenapa? Karena suhu anak yang demam itu sekitaran 39-40 derajat Celcius. Supaya diturunkan, maka ibu-ibu menggunakan berbagai treatment untuk itu. Bagaimana konsep kesetimbangan terhadap suhu? Sekarang perhatikan, A tambah B menghasilkan C dengan delta H minus 0,39. Nah, jika diperhatikan dari reaksi ini, dia mengalami reaksi apa? Iya, mengalami reaksi eksoterm yang ditandai dengan tanda negatif pada delta H. Artinya reaksi A tambah B menghasilkan C mengalami reaksi eksoterm. Jadi jika suhu A saya perbesar, maka kesetimbangan harusnya terbalik. Kenapa? Karena delta H-nya akan berubah jadi positif jika reaksi ini dibalik. Iya, jadi pengaruh suhu, jika suhu saya perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Jika suhu saya perkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm seperti pada reaksi yang tadi kita pelajari. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia yang keempat, itu adalah pengaruh volume. Bagaimana pengaruh volume terhadap kesetimbangan kimia? Sekarang saya ambil contoh, kalian punya satu gelas aqua gelas yang diisi air tanpa penutup, kemudian kalian tekan. Apa yang terjadi? Bagaimana isi airnya? Iya, tumpahkan. Jadi, pada saat tekanan kita perbesar, maka volume akan semakin sedikit. Jadi volumenya diperkecil. Sedangkan pada saat tekanan saya perkecil, maka volumenya akan diperbesar. Jadi antara tekanan dan volume dia ada hubungan. Kalau tekanan saya perbesar, maka volumenya akan diperkecil. Kalau tekanan saya perkecil, maka volumenya akan diperbesar. Makanya tadi sebagai contoh A tambah B menghasilkan C, kita harus perhatikan koefisien reaksi dari reaksi ini. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia yang kelima, itu adalah katalis. Bagaimana pengaruh katalis terhadap kesetimbangan kimia? Ada yang pernah masak ayam? Iya.
Kalau ayamnya keras, apa yang dilakukan ibu? Tak. Ada yang pakai sendok, masukkan sendok, masak sama ayam. Ada yang pakai daun pepaya. Iya, pada dasarnya banyak upaya yang dilakukan ibu atau kita sendiri untuk melunakkan ayam yang kita masak. Itulah contoh pengaruh katalis, mempercepat terjadinya lunaknya ayam, tapi hasilnya tidak mempengaruhi apa-apa pada kualitas rasa ayam itu sendiri. Jadi pengaruh katalis hanya mempercepat terjadinya reaksi, tapi tidak ikut bereaksi dalam reaksi kimia itu. Jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan grafik berikut ini. Jika kita perhatikan grafik yang di sebelah kanan, ternyata dia mencapai energi aktivasi yang begitu tinggi, lama. Sedangkan setelah diberikan katalis, ternyata reaksinya rendah dan cepat terjadi. Jadi pengaruh katalis akan mempercepat terjadinya reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dari reaksi itu sendiri. Ya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Iya, tetap semangat ya kita dalam belajar. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Ya, silahkan. Bagaimana? Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, terima kasih. Baik, sekarang sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum ibu keluar dari forum ini, dari kelas kalian, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi, setelah pembelajaran berakhir untuk hari ini, saya berharap semoga kita selalu semangat, selalu kreatif dalam berpikir, inovatif dalam bertindak, dan menjadi insan cerdas masa depan. Cerdas ki sulselku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.